Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Nathan Lewis, Kultivator Sang Dewi. Episode 76, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Melihat ini, Yugo Bao maju selangkah dan berdiri di depan Zolan Chou. Seluruh tubuhnya meledak menjadi aura, dan pakaian di tubuhnya secara otomatis bergerak tanpa angin, udara dingin menjadi semakin kuat, dan suhu di seluruh ruangan turun beberapa derajat dalam sekejap. Yugo Bao, saya menghormati Anda sebagai master generasi. Anda tidak ikut campur dalam masalah ini, dan saya tidak peduli dengan Anda. Jangan lupa bahwa ini adalah ibu kota. Bahkan jika Anda adalah nomor satu master sihir di China dan Hong Kong, apa yang bisa kamu lakukan? Orang-orangku akan segera datang. Sirgo Crow tidak ingin bertarung dengan Yugo Bao. Lagi pula, Tuan Bao adalah master sihir dengan reputasi hebat. Sirgo Crow benar-benar takut dia tidak bisa mengalahkannya. Berhenti bicara omong kosong. Jika kamu melakukan sesuatu pada Tuan Chou, kamu melakukan sesuatu padaku. Yugo Bao sama sekali tidak takut pada Sirgo Crow. Kalau begitu jangan salahkan aku. Sirgo Crow menjentikkan pedang lembut di tangannya, dan kemudian lampu putih menyilaukan melintas di ruangan. Hanya dengan melihat gerakan ini, orang dapat mengatakan bahwa kekuatan Sirgo Crow tidak rendah, dia sudah ranah master yang hebat. Cahaya pedang sangat tajam dan menuju Yugo Bao dengan kecepatan yang sangat cepat. Yang lain bersembunyi satu demi satu. Mereka tidak ikut dalam masalah ini. Tidak peduli apakah itu keluarga Crow atau Zolan Chou, tidak satu pun dari mereka membantu. Lagi pula, hasilnya tidak diketahui, dan tidak baik menyinggung siapapun. Huff, anak bodoh. Yugo Bao mendengus dingin, dan melihat lengan baju Yugo Bao membengkak seperti tiupan angin, dan dia melambai ke depan dengan ringan. Ding, dengan suara garing, pedang Sirgo Crow menebas lengan Yugo Bao, dan terdengar suara benturan seperti baja. Pedang setajam itu bahkan tidak bisa menembus lengan baju lawan, yang membuat ekspresi Sirgo Crow menjadi jelek dalam sekejap. Tuan Crow, kami tidak ingin sisa dari saldo 5 miliar. Aku akan memberimu piring ini untuk mengkhotbahkan Feng Shui, jadi biarkan saja, bagaimana? Yugo Bao juga tidak ingin mengikuti Sirgo Crow untuk membuat kekacauan. Lagi pula, ini adalah ibu kotanya. Jika dia benar-benar menyakiti Sirgo Crow, keluarga Crow pasti akan bergerak. Tidak diketahui apakah mereka akan dapat meninggalkan ibu kota saat itu. Tidak mungkin. Sirgo Crow menggertakkan giginya, matanya penuh amarah. Hal-hal telah sampai pada titik ini, bagaimana dia bisa menyerah? Begitu banyak orang yang menonton, jika dia setuju, wajah apa yang akan dia miliki di ibu kota di masa depan? Jangan paksa aku untuk membunuhmu. Yugo Bao sedikit mengernyit. Ayo, Sirgo Crow berteriak marah, dan kemudian semburan aura kekerasan terpancar dari seluruh tubuhnya. Pedang panjang di tangannya mengayun lagi, dan kali ini cahaya pedang lebih kuat, langsung menyelimuti Yugo Bao dan Zolan Chou. Melihat ini, mata Zolan Chou agak ngeri, dia bukan seorang pejuang, tetapi seorang pengusaha sederhana. Meskipun dia telah melihat dunia, pertempuran seperti itu masih jarang terjadi. Terutama diselimuti oleh cahaya pedang ini, perasaan menindas membuatnya gemetar ketakutan. Meskipun Yugo Bao melindunginya, Zolan Chou masih sedikit ketakutan. Jika dia tahu bahwa keluarga Crow begitu kuat, dia tidak akan menipu begitu banyak uang, tetapi siapa yang tahu bahwa nampan piring palsu akan dilelang dengan harga 10 miliar yuan. Itu semua salah orang itu, jika bukan karena dia, bagaimana Sirgo Crow bisa mengetahui bahwa piring itu palsu? Zolan Chou memelototi Nathan Lewis dengan kejam. Pada saat ini, Nathan Lewis sedang duduk tegak dengan senyum di wajahnya, minum teh dengan ringan, seolah-olah dia sedang menonton pertunjukan, dan dia sama sekali tidak takut dengan cahaya pedang di ruangan itu. Melihat Sirgo Crow menekan dengan keras, Yugo Bao mengerutkan kening, lalu mencubit pedang dengan kedua tangan, dan segera lingkaran cahaya muncul di sekelilingnya dan Zolan Chou, seperti perisai pelindung besar, menutupi mereka berdua. Saya melihat pedang itu bersinar dengan panik bergerak ke arah Yugo Bao dan Zolan Chou,
tetapi sayang sekali mereka semua diblokir oleh penutup pelindung, dan tidak menyebabkan kerusakan sedikit pun pada mereka berdua. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Melihat ini, wajah Sir Gokrow menjadi hijau. Dengan kekuatannya, dia sama sekali bukan tandingan Hugo Bao. Namun, Hugo Bao tidak menyerang Sir Gokrow, jika tidak, Sir Gokrow pasti sudah terluka sekarang. Pada saat ini, ada suara langkah kaki yang kacau, diikuti oleh lebih dari selusin orang yang bergegas masuk, semuanya memiliki aura yang kuat, dan mereka semua dipanggil oleh Sir Gokrow. Setelah orang-orang ini masuk, mereka segera mengepung Hugo Bao dan Zolan Chou. Ketika Sir Gokrow melihat bala bantuan telah tiba, dia merasa lega. Bahkan jika dia menggunakan semua kekuatan keluarga Crow hari ini, dia tidak bisa membiarkan Zolan Chou pergi seperti ini. Jika tidak, keluarga Crow tidak akan memiliki wajah di ibu kota di masa depan. Begitu banyak orang yang masuk tiba-tiba, banyak orang dari luar juga mengikuti. Zierge Bai, Garrison Shiryo dan Falco Wetner juga masuk. Ariana Smith dan Laida Shiryo mengikuti dari belakang, mereka takut Nathan Lewis akan berkonflik dengan keluarga Crow. Ketika dia memasuki ruangan dan melihat bahwa orang-orang ini tidak mengincar Nathan Lewis, Ariana Smith merasa lega. Ada apa dengan Nathan Lewis? Ariana Smith bertanya dengan rasa ingin tahu. Falco Wetner juga memandang Xiano Bai saat ini dan berkata, Tuan Bai, apa yang terjadi? Bagaimana Sir Gokrow bisa melakukan sesuatu pada Tuan Chou? Bagaimanapun, Zolan Chou adalah seorang pengusaha Hong Kong dari China dan Hong Kong, dan dia datang ke Argos untuk berbisnis hampir setiap tahun, dan dia selalu sangat baik. Dia tidak tahu mengapa tiba-tiba ada konflik dengan keluarga Crow hari ini. Xiano Bai memberitahu Falco Wetner apa yang telah terjadi, dan ketika Falco Wetner mendengar bahwa Zolan Chou menipu uang, dia langsung menjadi marah. Ibu kota adalah wilayahnya, jika Anda secara terang-terangan membawa orang ke wilayahnya untuk menipu uang, tidak bisakah Anda melihatnya dengan jelas? Zolan Chou, kamu sangat berani, kamu berani menipu di ibu kota, apakah ini berarti kamu tidak menganggap serius Departemen Penegak saya? Falco Wetner meraung pada Zolan Chou. Meskipun Zolan Chou berada di dalam penutup pelindung Hugo Bao saat ini, teriakan marah Falco Wetner masih membuatnya gemetar. Hugo Bao melihat Falco Wetner juga terlibat, wajahnya menjadi suram dan tidak pasti. Kepala Pengadilan Wetner, ini salah paham. Ini benar-benar salah paham. Saya bisa mengembalikan semua uangnya ke Tuan Crow. Zolan Chou ketakutan. Lagi pula, Departemen Penjaga adalah organisasi resmi. Jika mereka benar-benar ingin membuat ribut, bahkan jika Hugo Bao ada di sisinya, mereka mungkin juga sulit untuk kembali ke China dan Hong Kong. Melihat Zolan Chou ingin mengembalikan uangnya, Falco Wetner tidak ingin memperburuk keadaan, jadi dia memandang Sir Gokrow dan berkata, Sir Gokrow, Tuan Chou telah setuju untuk mengembalikan uangnya, bagaimana menurutmu? Sir Gokrow juga baru saja meminta Zolan Chou untuk mengembalikan uangnya, karena dia bisa jika Anda mengembalikan uangnya, tidak perlu terlalu kaku jika Anda benar-benar ingin bekerja keras, maka Hugo Bao tidak mudah dipusingkan. Oke, selama kamu mengembalikan uang itu kepadaku, aku tidak akan mengejarnya. Sir Gokrow mengangguk dan berkata. Melihat ini, Zolan Chou buru-buru mengeluarkan ponselnya, mentransfer semua uangnya kembali ke Sir Gokrow, dan Hugo Bao juga melepaskan tutup pelindungnya. Setelah mentransfer uang ke Sir Gokrow, Zolan Chou memandang Falco Wetner dan berkata, Kepala Pengadilan Wetner, bisakah kami pergi? Ayo pergi. Falco Wetner mengangguk dan menyingkir. Sir Gokrow juga melambaikan tangannya, dan master dari keluarga Crow itu juga menyingkir. Zolan Chou membawa Hugo Bao keluar, dan ketika mereka melewati Nathan Lewis, baik Zolan Chou dan Hugo Bao menatap tajam Nathan Lewis. Tuan Nathan, hati-hati, saya khawatir kedua orang ini akan menyakitimu. Melihat mata keduanya, Xiano Bai memperingatkan Nathan Lewis. Tidak apa-apa, Nathan Lewis tersenyum ringan. Kali ini pelelangan pameran barang antik hanyalah sampul, dan tidak ada senjata ajaib sama sekali, jadi Nathan Lewis datang tanpa hasil kali ini. Nathan Lewis hendak kembali, tetapi diblokir oleh Sir Gokrow. Sir Gokrow, apa yang kamu lakukan? Melihat Sir Gokrow menghentikan Nathan Lewis, Falco Wetner buru-buru bertanya. Kepala Pengadilan Wetner, jangan khawatir. Saya hanya berbicara dengannya, kata Sir Gokrow dengan sedikit senyum. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Jika Anda hanya ingin mengancam saya dengan beberapa kata, saya menyarankan Anda untuk tidak mengatakannya, karena saya tidak suka mendengarkan omong kosong.
Nathan Louis memberi Sirgo Crow terlihat menghina, dan berjalan pergi. Kamu, melihat punggung Nathan Louis, Sirgo Crow mengertakkan gigi dan mengepalkan tinjunya dengan erat. Jika bukan karena Xiaobai dan Falco Wagner, Sirgo Crow tidak bisa tidak melakukan sesuatu. Sekarang keluarga Crow memiliki lusinan orang, dia tidak percaya bahwa Nathan Louis tidak dapat dibunuh. Nak, tunggu aku, Falco Wagner tidak akan selalu berada di sisimu. Sirgo Crow mengancam Nathan Louis dengan keras. Tapi Nathan Louis terus berjalan keluar seolah-olah dia tidak mendengarnya. Tapi Xiaobai berhenti, berbalik dan menatap Sirgo Crow. Sirgo Crow, dengan keluarga Bai saya di sini, Anda tidak bisa menyentuh sehelai rambut Tuan Nathan. Ketika kakak laki-laki saya keluar dari kebiasaan, keluarga Bai Anda musnah. Sirgo Crow mencibir, ekspresi Xiaobai menjadi dingin, tapi dia berbalik dan akhirnya keluar. Apa yang dikatakan Sirgo Crow benar, jika saudara Sirgo Crow ada, keluarga Bai mungkin bukan lawan dari keluarga Crow. Lagi pula, tidak ada yang bisa menebak betapa menakutkannya kekuatan lawan. Untungnya, keluarga Bai sekarang memiliki biksu seperti Nathan Louis di belakang mereka, jadi Xiaobai tidak terlalu khawatir. Satu-satunya hal yang harus dia lakukan sekarang adalah menyenangkan Nathan Louis. Semua orang keluar dari ruangan dan datang ke aula, dan menemukan bahwa Zolan Chou dan Yugo Bao, yang keluar lebih awal, tidak pergi, tetapi sedang mengobrol dengan seorang pria parubaya. Nathan Louis sedikit bingung, kedua orang ini ketahuan selingkuh dan hampir kehilangan nyawanya, mengapa mereka tidak lari menyelamatkan diri sekarang, dan masih berani tinggal di sini untuk mengobrol. Namun, ketika Falco Wagner di samping melihat pria parubaya itu berbicara dengan Yugo Bao, ekspresinya sedikit berubah, dan dia berjalan dengan cepat. Sekretaris Qin, bagaimana Anda punya waktu untuk datang ke sini? Falco Wagner bertanya, dengan hormat kepada pria paruh baya itu. Itu adalah pemimpin yang tahu bahwa Master Sihir nomor 1 di China dan Hong Kong akan datang, jadi dia meminta saya untuk datang dan mengundang Master Bao ke rumah untuk berbicara, kata Sekretaris Qin. Apa yang kamu ingin mereka lakukan? Falco Wagner melirik Yugo Bao dan Zolan Chou. Tuan Wagner, Anda juga tahu bahwa putra pemimpin telah berbaring di tempat tidur selama lebih dari setahun. Sejak Tuan Bao datang ke ibu kota, pemimpin ingin mengundang Tuan Bao untuk berkunjung. Sekretaris Qin menjelaskan, Tuan Wagner hanya tapi dia tidak mengikuti Sekretaris Qin untuk mengungkap fakta bahwa dua orang datang untuk menipu di tempat. Tuan Bao, tolong, mobilnya ada di luar, kata Sekretaris Qin kepada Yugo Bao dengan hormat. Pada saat ini, Yugo Bao memiliki kesombongan di wajahnya. Dia tahu bahwa orang yang mengundangnya pasti memiliki status dan status yang sangat tinggi di ibu kota. Lagi pula, seorang sekretaris di sampingnya dapat menjadikan Falco Wagner, kepala penjaga paviliun di ibu kota, hormat. Yugo Bao berjalan keluar dengan kepala terangkat tinggi, dan Sekretaris Qin mengikutinya, dan pemandangan ini juga dilihat oleh Sirgo Crow yang keluar dari ruangan. Setelah melihat orang-orang di sekitar Yugo Bao dengan jelas, wajahnya sedikit berubah, dan alisnya berkerut. Meskipun uangnya dikembalikan, dia ditipu, dan keluarga Crow kehilangan banyak muka, dia ingin menemukan cara untuk membuat Zolan Chou dan Yugo Bao jijik ketika mereka meninggalkan ibu kota, untuk mendapatkan kembali wajah mereka. Tapi sekarang dia melihat orang yang meminta Yugo Bao pergi, Sirgo Crow segera menolak ide ini. Siapa orang ini? Nathan Louis bertanya-tanya ketika dia melihat Falco Wagner sangat sopan kepada orang yang mengundang Yugo Bao. Tuan Nathan, ini adalah sekretaris dari pemimpin 6 gerbang ibu kota. Saya tidak tahu mengapa pemimpin sebesar itu mengirim sekretaris untuk mengundang pembohong besar ini, kata Xiaobai. Karena Yugo Bao berselingkuh dengan Zolan Chou, Xiaobai kehilangan semua kekagumannya pada Yugo Bao sebelumnya, dan dia langsung memanggilnya pembohong besar. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Nathan Louis mengangguk, tidak heran Falco Wagner begitu sopan kepada orang ini. Ternyata sekretaris dari pemimpin besar di 6 pintu. Anda harus tahu bahwa di ibu kota, mereka yang dapat memasuki 6 pintu semuanya adalah orang-orang dengan status terkemuka dan prestasi luar biasa, dan mereka semua berpangkat tinggi dan berkuasa. Pada saat ini, Falco Wagner kembali. Xiaobai bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan Wagner, pemimpin dari 6 pintu, apa yang ingin pembohong besar itu lakukan? Falco Wagner sedikit terkejut dengan kata-kata Xiaobai, dan dia tidak bereaksi untuk sementara waktu apa yang dikatakan pembohong besar itu. Setelah beberapa saat bereaksi, dia tersenyum ringan, Tuan Bai, jangan katakan itu pembohong besar,
Apa yang kamu katakan benar-benar tepat, apa Master Sihir nomor 1 di China dan Hong Kong, reputasi. Itu dia, kamu berani menyebut dirimu Master Sihir nomor 1, tapi di depan Tuan Nathan, kamu hanya badut, kata Xiano Bai dengan senyum menghina. Meskipun Xiano Bai bermaksud menyanjung Nathan Louis, faktanya benar. Tidak peduli seberapa baik Hugo Bao berpura-pura, Nathan Louis masih bisa melihatnya. Falco Wagner tidak melihat adegan di mana Nathan Louis mengungkap tipuan Hugo Bao, jadi dia tidak bisa mengatakan apa-apa, dan berkata dengan sedikit senyum, seperti yang dikatakan, Hugo Bao tidak mendapatkan namanya dengan sia-sia, dan dia masih memiliki beberapa keterampilan. Kali ini, pemimpin besar datang menemuinya hanya untuk menemui dokter untuk putranya. Ini bukan rumor, putra. Pemimpin besar sudah menjadi keadaan vegetatif. Sekarang dia mengandalkan peralatan untuk mempertahankan detak jantungnya. Begitu peralatan dilepas, dia akan langsung mati. Sekarang, otaknya tidak sadar, bisakah kamu masih melihat hal semacam ini? Xiano Bai sedikit bingung. Lalu siapa tahu, biarkan kuda mati menjadi dokter kuda yang hidup. Falco Wagner tidak berani mencari tahu apa yang dimaksud pemimpin itu. Tuan Nathan, keterampilan medis Anda sangat bagus, mengapa Anda tidak pergi dan melihat? Jika Anda benar-benar dapat menyembuhkan putra pemimpin besar, akan ada banyak cara bagi Tuan Nathan untuk melakukan apa saja di ibu kota. Saat ini, Garrison Shiryo tiba-tiba berkata, mampu menjalin hubungan dengan pemimpin sebesar itu, Nathan Louis memang akan jauh lebih nyaman di ibu kota di masa depan. Jika pemimpin besar benar-benar angkat bicara, keluarga Crow tidak akan berani menyusahkan Nathan Louis. Tuan Nathan, jadi Anda tahu obat. Bahkan jika Falco Wagner tahu bahwa Nathan Louis adalah seorang biksu, tidak semua biksu tahu obat. Tahu sedikit, Nathan Louis mengangguk. Falco Wagner dan Xiano Bai menatap Nathan Louis dengan keterkejutan dan keterkejutan yang mendalam di mata mereka. Nathan Louis baru saja mempelajari teknik sihir, dan langsung mengekspos Hugo Bao. Sekarang dia mengetahui keterampilan medis, kekuatan Nathan Louis jauh melebihi imajinasi mereka. Jika itu masalahnya, maka saya akan membawa Tuan Nathan ke sana. Jika Anda benar-benar dapat menyembuhkan putra pemimpin, itu akan menjadi kesempatan bagi Tuan Nathan. Kata Falco Wagner dengan sedikit semangat. Nathan Louis tidak menolak. Nathan Louis tahu bahwa jalan kultivasinya di masa depan tidak akan mulus, jadi berteman dengan lebih banyak orang sekarang tidak akan merugikannya, apalagi pemimpin besar dalam 6 sekte. Falco Wagner membawa Nathan Louis langsung ke rumah pemimpin besar, karena kebutuhan keamanan, jadi yang lain tidak ikut dengan Nathan Louis, bahkan jika mereka melakukannya, mereka mungkin tidak bisa masuk sama sekali. Segera, Falco Wagner membawa Nathan Louis ke halaman. Meskipun dekorasi halaman tidak terlalu mewah, lokasinya sangat unggul. Ada beberapa bangunan tinggi di sekitar halaman, dan ada inspeksi konstan di atasnya. Nathan Louis meliriknya, dan segera menemukan ciri-ciri khusus dari halaman ini, karena halaman sedang kering, dan udara langit dan bumi di sekitarnya semuanya berkumpul menuju halaman, yang dapat menyehatkan tubuh manusia. Jelas, pembangunan halaman ini diinstruksikan oleh seorang ahli Feng Shui, seolah-olah susunan pengumpul roh dibangun di halaman, tetapi tidak ada susunan pengumpul roh yang benar-benar canggih. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Kamu siapa? Saat Nathan Louis mengikuti Tuan Wagner ke gerbang halaman, seorang penjaga bertanya dengan gugup. Halo, saya Falco Wagner, pemilik Departemen Penjaga. Saya di sini untuk bertemu dengan pemimpin. Falco Wagner bergegas maju dan berkata kepada penjaga di depan pintu. Penjaga itu memandang Falco Wagner dengan hati-hati, dan kemudian ekspresinya pulih, jadi kepala penegak Wagner, saya akan melaporkan. Setelah penjaga selesai berbicara, dia langsung pergi ke halaman untuk melapor, sementara Nathan Louis dan Falco Wagner sedang menunggu di luar. Saat ini, di aula halaman, Zolan Chou dan Hugo Bao sedang menghadapi seorang pria parubaya berusia 50-an dengan sosok kekar. Pria parubaya itu membawa aura yang agung, bahkan Zolan Chou, seorang pengusaha kaya dari China dan Hong Kong, dan Hugo Bao, master sihir nomor 1 di China dan Hong Kong, semuanya tampak hormat saat melihat pria parubaya ini. Pria parubaya ini adalah Yakub Deran, pemimpin 6 pintu, yang telah berpartisipasi dalam perang nyata dan membuat prestasi besar. Dalam pertempuran, Tuan Chou, Tuan Bao, tolong maafkan saya karena mengirim seseorang untuk mengundang Anda ke sini kali ini, kata Yakub Deran kepada mereka berdua dengan sopan. Pemimpin terlalu sopan, suatu kehormatan bagi kami untuk dapat berbagi kekhawatiran pemimpin. Zolan Chou tampak tersanjung.
Kemudian Yugo Bao juga buru-buru berkata, pemimpin dapat menggunakan kami, yaitu memikirkan kami dengan tinggi, kami akan melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah pemimpin. Melihat apa yang dikatakan Yugo Bao, Yakub Dran sedikit tersenyum dan berkata, karena Tuan Bao mengatakan itu, maka saya tidak akan terlalu sopan. Anda pasti sudah mendengar bahwa saya memiliki seorang putra yang terbaring di tempat tidur selama lebih dari setahun karena cedera, dan saya berharap Tuan Bao dapat membantunya melihat apakah dia dapat disembuhkan. Pemimpin, saya ingin tahu apakah Anda dapat membawa saya untuk melihat situasi Tuan Muda. Yugo Bao bertanya, tentu saja, kamu ikuti aku. Yakub Dran mengangguk, bangkit dan bersiap untuk membawa Yugo Bao dan Zolan Chou ke kamar tidur. Tetapi pada saat ini, seorang penjaga bergegas masuk, berjalan ke telinga Yakub Dran, dan membisikkan beberapa patah kata. Setelah Yakub Dran mendengar ini, dia berkata kepada penjaga, biarkan mereka masuk. Setelah selesai berbicara, Yakub Dran memandang Yugo Bao dengan ekspresi minta maaf di wajahnya. Tuan Bao, tiba-tiba ada tamu yang datang berkunjung, kamu harus istirahat sebentar, dan aku akan istirahat nanti. Aku akan mengantarmu ke sana lagi. Oke, silakan. Yugo Bao mengangguk berulang kali. Segera, Tuan Wetner dan Nathan Louis dibawa ke aula. Falco Wetner mengambil kebebasan untuk mengganggu pemimpin, dan saya harap pemimpin tidak menyalahkannya. Setelah melihat Yakub Dran, Falco Wetner buru-buru meminta maaf. Tuan Wetner, apakah kamu memiliki sesuatu yang penting untuk ditanyakan kepadaku? Katakan padaku dengan cepat, aku masih memiliki sesuatu untuk dilakukan. Melihat Falco Wetner datang ke rumahnya untuk mencarinya, Yakub Dran berpikir ada sesuatu yang penting. Adapun Nathan Louis di sebelah Tuan Wetner, Yakub Dran bahkan tidak memandangnya, dan menganggap Nathan Louis sebagai bawahan Falco Wetner. Pada saat ini, ketika Zolan Chou dan Yugo Bao melihat bahwa Nathan Louis mengikuti Falco Wetner, mereka tidak dapat menahan cemberut. Pemimpin, saya mendengar bahwa Tuan Landen telah terbaring di tempat tidur selama lebih dari setahun dan tidak sadarkan diri. Jadi saya secara khusus membawa Tuan Nathan ke sini untuk melihat Tuan Landen. Setelah Falco Wetner selesai berbicara, dia melihat ke arah Nathan Louis dan berkata, Tuan Nathan, ini Tuan Dran. Pemimpin, halo, Tuan Dran. Nathan Louis sedikit mengangguk, menjangkau Yakub Dran. Dan Yakub Dran tidak bergerak, tetapi memandang Nathan Louis dari atas ke bawah, sedikit mengernyit, seorang anak laki-laki berusia 20-an. Penyakit apa yang bisa dia lihat? Anda harus tahu bahwa Yakub Dran hampir mengundang pakar dan profesor terkenal di dalam dan luar negeri untuk putranya, tetapi sayangnya mereka semua tidak berdaya, yang membuatnya memutuskan untuk mengundang Yugo Bao, pengaruhnya tidak terlalu bagus. Tetapi demi putranya, Yakub Dran tidak punya pilihan selain melakukan yang terbaik, tetapi jika dia bisa melakukan apa saja, dia tidak akan mengirim seseorang untuk mengundang Yugo Bao. Terima kasih sudah mampir di Novela Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novela Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.